Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Anak-anakku sekalian, selamat datang kembali pada kegiatan proses pembelajaran hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap dalam melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita, yaitu proses belajar mengajar. Mari mengikuti materi dengan sungguh-sungguh. Nah, pada materi kali ini kita akan masuk ke materi yang ketiga, di mana materi akidah akhlak kelas 7 semester 1. Pada bab 3 ini kita akan membahas terkait dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, untuk itu, baik saya akan membacakan daftar isi daripada pembelajaran pada pagi hari ini, di mana yang pertama adalah pengertian daripada taubat, kemudian yang kedua syarat-syarat taubat, ketiga tingkatan orang yang bertaubat, kemudian yang keempat adalah contoh perilaku taubat, lima pengertian taubat, kemudian yang keenam contoh perilaku taat, tujuh pengertian istiqomah, delapan pengertian ikhlas, dan sembilan contoh perilaku ikhlas. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, di mana materi yang pertama adalah pengertian daripada taubat, di mana taubat adalah upaya untuk meninggalkan perbuatan dosa dengan diiringi keinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Nah, taubat juga berarti kembali ke jalan yang benar. Orang yang bertaubat berarti berhenti dari perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Kemudian kembali ke jalan yang benar. Nah, itu adalah pengertian daripada taubat. Nah, syarat-syarat taubat. Adapun syarat-syarat daripada taubat yang pertama adalah bagaimana menghentikan perbuatan maksiat. Kemudian menyesali dosa yang diperbuat. Kemudian yang ketiga adalah berjanji dengan sepenuh hati tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Dan yang keempat adalah meminta maaf jika berkaitan dengan orang lain. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan orang yang bertaubat. Di mana yang pertama adalah tingkatan yang pertama nafsul mutmainnah. Maksudnya adalah orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, taubat tingkat pertama ini disebut juga dengan taubat nasuha. Jadi orang yang seperti ini memiliki jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua adalah taubat nafsul lawamah, atau tingkatan yang kedua adalah nafsul nafsul lawamah. Di sini maksudnya adalah orang yang bertaubat semua dosa besar tidak pernah diulanginya. Namun terkadang masih melakukan dosa kecil tanpa disengaja, tapi ia cepat sadar dan bertaubat kembali. Kemudian yang ketiga adalah nafsu musawwalah. Nafsu musawwalah maksudnya adalah orang yang bertaubat disertai dengan tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Namun sering ia tidak berdaya melawan hawa nafsunya untuk berbuat dosa lagi. Kemudian yang keempat adalah nafsu ammarah. Di sini nafsu ammarah maksudnya adalah orang yang bertaubat setelah itu melaksanakan perbuatan dosa dan tidak ada penyesalan dalam
dirinya atas dosa yang dilakukan sehingga terus-menerus melakukan dosa atau kemaksiatan. Nah, jiwa semacam ini dikuasai oleh nafsu yang amat sangat berat. Selanjutnya ada contoh perilaku taubat. Di sini ada contoh perilaku taubat yang pertama. Kita mengambil seorang pencuri, di mana pencuri ketika dia sudah mengetahui bahwa perilaku mencuri adalah perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan dosa, maka pencuri tersebut tidak lagi mencuri atau mengulangi perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah minum minuman keras. Ketika orang yang minum minuman keras itu mengetahui bahwa itu adalah perilaku yang dilarang dan diharamkan uh, oleh uh, Allah Subhanahu wa taala, maka dia segera meninggalkannya dan tidak mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Ini adalah perilaku yang sangat eh, besar atau bahkan merupakan dosa yang sangat besar, sehingga orang yang mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar, maka dia segera meminta maaf dan banyak-banyak bertaubat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian daripada taat. Di sini taat adalah senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, di mana di sini kita dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh perilaku taat. Di sini contoh-contoh perilaku taat yang pertama adalah menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, menjalankan puasa wajib. Ketiga, mengeluarkan zakat. Dan yang keempat adalah menyantuni anak yatim. Nah, pengertian daripada istiqomah. Istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan meluruskan niat, memahami makna daripada syahadat dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Selanjutnya, pengertian ikhlas. Ikhlas sendiri adalah melakukan pekerjaan baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus. Jadi orang yang ikhlas tidak akan mengharapkan pujian dari orang lain atau imbalan jasa dari siapapun, karena kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh perilaku ikhlas. Contoh perilaku ikhlas di sini yang pertama adalah mengerjakan pekerjaan rumah tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pikir di sekolah dan tidak mengeluh. Dan yang ketiga adalah membantu korban bencana alam. Kita juga bisa mengambil contoh bagaimana kita membantu tetangga kita. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa di subscribe di channel kami Ahmad Penden 76. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.